Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 34 pertemuan ke-34. Kita akan membahas soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dan juga keluarga kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika Dinamika Gerak Lurus. Kita bahas pada soal yang pertama pada pertemuan kali ini. Soal ini sebagian sudah dibahas pada chapter 33 atau chapter sebelumnya. Yang membedakan sekarang adalah tentukan syarat gaya F, ya. Tentukan syarat gaya F pada mu, M kecil, M besar, dan theta, ya. Dan agar bergerak bersama-sama tetapi tidak menggelinding. Ini tambahnya tidak menggelinding. Rujukannya adalah kasus di mana gaya fiktif terpusat hanya pada pusat massa, balok, ya, yang ini, ya. Dan balok mempunyai percepatan A terhadap lantai, ya. Setelah didorong ke kanan, ya boleh, ya. Tetap memiliki percepatan A terhadap lantai, artinya M kecil dengan M besar memiliki percepatan yang sama. Yang diketahui dalam soal, ya, berapakah F-nya, nyatakan ini besarannya mu, M besar dan theta, ya. Pada kasus, ya, rujukan kasusnya adalah M besar akan menggelinding ke bawah, baru akan menggelinding. Gaya normal tepat di titik tepi bawah balok M yang di sini. Kalau akan menggelinding ke bawah atau sebaliknya maka pada bagian atas nih. Jadi kalau pada bagian bawah di sini gaya normalnya, maka gaya gesekannya ke atas. Kalau gaya normalnya di atas, gaya gesekannya ke bawah, kan gitu. Ya, kita lanjutkan. Ketika benda M akan menggelinding ke bawah gaya normal, tepat pada titik bagian bawah balok M. Nah, ini. Ini adalah panjang sisinya L, tingginya adalah T, maka dengan demikian Fs-nya adalah ke atas, ya. Maka balok akan menggelinding ke bawah, ya. Maka dengan demikian balok M besar ini bidang miringnya akan menggelinding ke bawah. Balok tidak akan menggelinding apabila torsi pada gaya gesekan terhadap pusat massa lebih besar daripada gaya normalnya. Torsi pada gaya normal. Sekarang kalau akan menggelinding ke atas, maka gaya normalnya pada bagian atas di sini, gaya gesekannya ke bawah, ya. Maka ini pada bagian atas gaya gesekannya ke bawah. Syaratnya juga sama, ya. Sama seperti pada syarat pada menggelinding ke bawah, gaya gesekannya harus lebih besar, ya, daripada gaya normalnya. Maka N ini akan berhubungan dengan L. Karena terpusat pada massa M, maka ini L per 2, ini T per 2. Ya. Maka dengan demikian, persamaan torsi di tepi bawah dan tepi atas ini, ya, Fs dikalikan dengan T per 2, yang ini Fs kali T per 2. Ya. Kemudian dikurangi NL per 2 lebih besar sama dengan 0. Ya. Maka dengan demikian, ini yang berlawanan jarum jam, ini yang searah karena mau ke bawah, maka Fs-nya dulu, ya, baru N-nya, ya. Ini juga sama demikian, ya. Kemudian kita pindahkan ke ruas kanan, maka Fs-nya itu mu s N dikalikan T dibagi 2, N kali L dibagi 2.
N dibagi N1, 2 dibagi 2, 1, maka mu S-nya sama dengan L dibagi dengan T. Ya. Maka mu S-nya lebih besar atau sama dengan L dibagi dengan T. Ini persyaratan supaya akan menggelinding ke bawah atau akan menggelinding ke atas. Maka koefisien gesekannya agar benda tetap diam adalah mu S lebih besar atau sama dengan L dibagi dengan T. Ini cara yang pertama demikian untuk membuktikan bahwa gaya yang bekerja itu bisa berlaku pada kedua kasus ini. Ya. Kita lanjutkan cara lain atau metode lain ya. Besar gaya pada balok M dan pada bidang miring M besar ya. Maka F sama dengan M besar ditambah M kecil dikalikan dengan A. Sehingga balok akan mendapatkan gaya fiktif ke kanan sebesar MA. Jadi didorong sebesar MA. Untuk percepatan yang kecil, benda mesti akan turun, kan itu ya. Mesti akan turun sehingga gaya gesekannya mengarah ke atas. Ini gambarannya demikian ya. Ya. Maka kalau A-nya terlalu kecil atau minimum, benda mesti akan turun ya. Maka MG sin theta berlawanan dengan MA cos theta. Kita lihat tinjauannya ya. Persamaan gaya agar balok M tetap diam pada kerangka acuan bidang miring. Maka akan turun kan itu. Sehingga pada sumbu X-nya adalah MG sin theta dikurangi Fs dikurangi MA cos theta. Atau MG sin theta dikurangi ini Fs-nya adalah mu S dikalikan N sama dengan MA cos theta. Kan itu. Ya. Ini persamaan yang pertama pada percepatan minimum. Kemudian pada sumbu Y itu N dikurangi ya, N dikurangi ini MA sin theta dengan MG cos theta. Sama dengan 0, maka N-nya sama dengan MG cos theta ditambah MA sin theta. Nah, kemudian N dimasukkan pada persamaan yang pertama, maka mu S-nya ini dikalikan dengan MG cos theta ditambah dengan MA sin theta. Kemudian kita bagi semuanya dengan M, kemudian kita kumpulkan yang ada besaran G dengan besaran G, yang ada besaran A dengan besaran A. Ya. Maka di sini negatif mu S dikalikan A sin theta ini dipindah ke kanan bertanda positif. Sehingga A itu perkalian dari A cos theta ditambah mu S A sin theta. Maka dikumpulkan A-nya menjadi A dikalikan cos theta ditambah mu S sin theta. Kemudian G dengan G, maka dikurangi G perkalian dari A sin theta dibagi mu S cos theta. Ini kalau mau dibagi langsung dengan cos theta, maka ini tangen theta, di sini tangen theta, di sini 1 ya. Maka dengan demikian ini dibagi cos theta, ini dibagi cos theta, maka hasilnya ini tangen theta, di sini tangen theta, di sini mu S, ini 1 ya. Maka tangen theta dikurangi mu S dibagi 1 ditambah mu S tangen theta dikalikan dengan G. Maka ini demikian. Kemudian gaya ini ya dimasukkan persamaan A-nya ya. Maka F sama dengan ya M ditambah M kecil dikalikan dengan A, persamaannya adalah M besar ditambah M kecil dikalikan G tangen theta dikurangi mu S dibagi 1 ditambah mu S tangen theta. Ini untuk A minimum atau F minimum.
Jadi benda mesti akan turun. Nah, diperhatikan di sini ya. Dikurangi, maka dengan dijumlah ini menjadi lebih besar, maka gayanya minimum, A-nya juga minimum. Kita lanjutkan. Karena ketika A terlalu besar, maka cenderung akan ke bawah. Cenderung akan ke bawah sehingga gaya gesekannya akan ke bawah, tetapi benda seolah-olah akan ke atas, kan itu. Pada waktu didorong dengan gaya yang besar, sehingga persamaan pada sumbu X-nya itu karena dia mau ke atas, sehingga M ini MG sin theta ditambah Fs dikurangi MA cos theta sama dengan 0. Maka MG sin theta ditambah mu S dikalikan dengan N sama dengan MA cos theta. Ini pada sumbu X. Kemudian pada sumbu Y ini pada sumbu Y di sini N dikurangi ini Maka N dikurangi MG cos theta dikurangi MA sin theta sama dengan 0. Maka N sama dengan MG cos theta ditambah MA sin theta. Dimasukkan kepada persamaan yang pertama, maka ini menjadi penjumlahan mu S dengan A sin theta kalau dipindah ke ruas kanan menjadi negatif, maka ini menjadi positif. G dengan G-nya Maka kalau kita bagi dengan M semuanya, maka tinggal A cos theta yang ini, A cos theta dikurangi ini mu S A sin theta dipindah ruas kanan, maka ini menjadi negatif. G-nya menjadi ditambah sehingga A sama dengan sin theta ditambah mu S cos theta dibagi cos theta dikurangi mu S sin theta dikalikan dengan G. Kita bagi dengan cos, maka ini tangan theta, sehingga persamaannya tangan theta ditambah mu S dibagi 1 dikurangi mu S tangan theta dikalikan dengan G. Ini dikurangi bertambah kecil. Besar dibagi kecil maka menghasilkan percepatan yang paling besar artinya A-nya maksimum, kan itu dengan gaya yang bekerja pada benda bahwa F sama dengan M besar ditambah M kecil dikalikan dengan A, ini dimasukkan harganya, maka M ditambah M kecil G tangan theta ditambah mu S dibagi 1 dikurangi mu S tangan theta. Ini kejadiannya pada waktu A maksimum atau gayanya menjadi maksimum. Paham ya? Kalau yang tadi A kecil bertanda negatif, ini bertanda positif. Dibalik Kita lanjutkan. Untuk A terlalu kecil, maka M akan cenderung turun, gaya gesekannya ke atas. Ini kesimpulannya tadi ini negatif, ini positif gayanya juga sama, ini negatif, ini positif. Kemudian ketika A-nya terlalu besar, maka ini positif, ini diberi tanda negatif, berlawanan prosesnya Maka ini juga positif, ini juga negatif. Persyaratan yang harus dilakukan adalah seperti pada chapter 33, tangan theta itu dikurangi mu S dibagi 1 ditambah mu S tangan theta yang ini. Lebih kecil atau sama dengan F, lebih kecil atau sama dengan tangan theta ditambah mu S dibagi 1 dikurangi tangan theta dikurangi mu S tangan theta, kan itu. Ini adalah persyaratan supaya benda tetap diam pada bidang miring Ini A minimum atau gaya maksimum, ini gaya minimum, ini gaya maksimum. Ini yang kita inginkan, syarat-syaratnya
Maka kita lanjutkan. Sekarang kita lihat ketika kalau tadi syarat gayanya, sekarang benda M akan menggelinding ke bawah, ya. Nah itu, ya. Sehingga ini, ya, Fs-nya akan ke atas, maka bendanya akan ke bawah, ya. Kemudian ini gaya normalnya pada tepi bawah, ya. Ini gayanya, gaya gesekannya ke atas. Ini berhadapan dengan T, yang ini, ya. Kemudian, ya, MA sin theta dengan MG sin theta berhadapan dengan L yang ini, ya. Maka torsinya yang berlaku pada tepi bawah di sini sama dengan 0, sehingga yang ada di sini, ya. Maka, ya, MG sin theta ini T per 2 di sini, ya. MG sin theta T per 2, kemudian MG cos theta yang ini L per 2, ya, yang di sini. Dikurangi MA sin theta L per 2. Ya. MA sin theta L per 2 yang ini. Kemudian MA cos theta T per 2 ini. Ya. Sama dengan 0. Jadi di sini sama dengan 0, maka dengan demikian yang bekerja adalah MG sin theta dengan T-nya per 2, kemudian MA cos theta dengan T per 2, MG cos theta L dibagi 2, dikurangi MA sin theta L per 2. Ya. Ini pada faktor masing-masing, ya. Kemudian kita semuanya bagi dengan M, ya. Dibagi semuanya dengan M, kemudian kalikan semuanya dengan L, ya. Dibagi semuanya dengan M, kemudian kalikan dengan semuanya dengan 2, ya. Maka supaya ketemu tangan theta kita bagi dengan cos theta, kan itu. Sehingga persamaannya demikian, ya. Dikalikan 2, kemudian dibagi M, dikalikan dengan cos theta, ya. Kita lihat persamaannya, ya. Di sini menjadi G, ya, tangen theta, ya, T, ya. Karena sudah dibagi 2, sudah dikalikan 2, maka tinggal G tangen theta T. Ini, ya, G L per 2, ini sudah dikalikan dengan 2, maka GL, kan itu, ya. Ini adalah GL, hasilnya di sini adalah A tangen theta L, kan itu. Ini adalah AT, ya, kan itu. Ya, ini adalah G tangen theta T, ya. Kemudian adalah GL, ini A tangen theta L, ini adalah AT. Maka kalau dikumpulkan menjadi yang G dengan G yang ini, ya. Ya. Maka G itu adalah T tangen theta dikurangi GL, maka ini dikurangi dengan L. Kemudian di sini, ya, A tangen theta L, ya, ini ditambah dengan T, ini A-nya dikumpulkan, sehingga A sama dengan T tangen theta dikurangi L yang di sini. Dibagi L tangen theta ditambah dengan T dikalikan dengan G. Kalau kita bagi semuanya dengan T, maka menjadi tangen theta dikurangi L dibagi dengan T, ya. Dibagi 1 ditambah L dibagi dengan tangen theta dikalikan dengan G. Ini kalau persyaratannya adalah menggelinding akan menggelinding ke bawah. Maka ini pada waktu percepatan kecil atau A minimum. Maka persoalan sebelumnya pada waktu A minimum itu sudah ada persamaannya, ya. A minimum tadi pada slide sebelumnya sudah ada harganya, percepatannya minimum.
ini juga percepatan minimum. Jadi ada dua persamaan ya. Kita lanjutkan. Syarat agar balok tidak menuruni bidang ke bawah, maka A-nya lebih besar atau sama dengan A minimum. Yang tadi baru kita buktikan bahwa tangen theta dikurangi L dibagi T, ya. Kemudian 1 ditambah L dibagi dengan T tangen theta. Yang ini adalah percepatan minimum pada waktu gayanya minimum. Sehingga kalau ini dikalikan silang semuanya, bisa kita buktikan ini ketemunya. Ya. Maka dengan demikian, ya, tangen theta ditambah, ya, tangen theta ditambah mu S tangen theta kuadrat dikurangi L dibagi dengan T dikurangi L tangen theta dikalikan dengan mu S. Ini bagian sini ya. Maka lebih besar atau sama dengan tangen theta ya. Kemudian dikalikan dengan ya, tangen theta kemudian dikalikan ini 1 dikalikan negatif mu S ini. Negatif mu S 1 dikalikan negatif mu S adalah mu S. Ini adalah tangen theta kuadrat L dengan T. Kemudian ini adalah dikurangi L dibagi T mu S tangen theta. Itu yang diinginkan. Maka dengan demikian, ya, yang bertanda tulisan merah ini kalau dikurangi 1, ini juga dikurangi sama dengan 1. Sehingga persoalannya tinggal mu S, ya, ini. Mu S, ya. Perkalian dari tangen kuadrat theta ditambah 1, ya. Ditambah 1, ya. Lebih besar atau sama dengan L dibagi T, ya. Kemudian perkalian dari tangen kuadrat theta ditambah dengan 1. Ya. Itu. Ya. Ini mu S-nya, ini mu S-nya, maka ini dipindah ke ruas kiri menjadi bertanda positif. Ini dipindah ke ruas kanan akan bertanda positif. Maka tangen kuadrat theta ditambah 1. Ini. Dikalikan dengan L dibagi dengan T. Ini ya. Mu S-nya ya ditambah dengan mu S. Mu S tangen kuadrat theta ditambah dengan mu S, ini hasilnya. Maka dengan demikian ya, tangen kuadrat theta ditambah 1, ini tangen kuadrat ditambah 1. Ini kalau dibagi hasilnya 1, maka kembali lagi pada mu S lebih besar atau sama dengan L dibagi dengan T. Ini pada waktu percepatan kecil. Pada jawaban pertama tadi, ini memiliki harga yang sama, baik yang akan naik atau yang akan turun. Ya. Maka ini terjadi pada A minimum atau pada gaya minimum. Sekarang kita lanjutkan. Ketika benda akan menggelinding ke atas, maka gaya normal pada bagian atas, tetapi gaya gesekannya ke bawah. Ini. Ya. Kemudian ini gambaran gaya normal pada tepi atas. Ya. Maka dengan demikian gaya normal ini torsinya dibuat 0 sehingga ya mg sin theta yang ini kali T per 2 ya. Ini berhadapan dengan T di sini ya. Kemudian mg cos theta berhadapan dengan L per 2, ma sin theta berhadapan dengan L per 2 yang ini ya. Kemudian dikurangi dengan ma cos theta T dibagi dengan 2. Metodenya sama, dikalikan 2 dibagi M dikalikan dengan cos theta ya. Maka hasilnya akan demikian ya.
Kalau ini dibagi cos theta maka tangen theta. Tangen G tangen theta T ya. G tangen theta T ya. Kemudian ya ini persamanya juga demikian boleh ya. Tapi kalau kita mau langsung bagi dengan cos theta maka ini hasilnya tangen theta T di sini adalah LT kan itu. Kita lanjutkan maka ya tangen theta ditambah L dibagi T ya dibagi 1 dikurangi L dibagi T tangen theta. Jadi dikumpulkan di sini maka cos dibagi cos 1 ya ini ya. Tangen theta dibagi cos theta adalah sin theta dibagi cos theta adalah tangen theta, L dibagi T tangen theta di sini ya. Kemudian G ini adalah tangen theta kali T ya. Kemudian L dibagi dengan T ya. Ini persamanya sehingga hasilnya adalah tangen theta ditambah L dibagi T ya dibagi dengan 1 dikurangi L dibagi T tangen theta. Persyaratan A maksimum sudah ketemu, maka harus dibandingkan dengan ini. Ini harus lebih besar supaya bertahan ya. Sehingga persyaratannya adalah A lebih kecil ya. A lebih kecil daripada A maksimumnya. Supaya bertahan tidak akan menggelinding. Tidak akan menggelinding. Maka tangen theta ditambah mu S dibagi 1 dikurangi mu S tangen theta ya. Tangen theta ditambah L dibagi T dibagi dengan 1 dikurangi L dibagi T tangen theta. Metodenya sama dikalikan silang kemudian dikalikan dengan cara diuraikan maka hasilnya akan demikian ya. L dibagi T dikurangi L dibagi T mu S tangen theta. Di sini mu S dikurangi ya. Dikurangi L dibagi dengan T mu S tangen theta. Ya. Ingat di sini. Ini sama ya. Negatif sama-sama negatif, maka kalau dikurangi dipindah ruas menjadi 0 sehingga yang ada L dibagi T sama dengan mu S. Tetap sama mu S-nya lebih besar atau sama dengan L dibagi dengan T. Inilah yang kita bicarakan ya. Chapter 33 hanya yang diambil pada ini ya. Pada tangen theta ditambah mu S dibagi 1 dikurangi mu S tangen theta. Pada chapter 34 ini ya. Jadi chapter 34 dengan 33 adalah berhubungan. Maka dengan demikian ya, inilah yang kita inginkan syaratnya bahwa mu S lebih besar atau sama dengan L dibagi dengan T seperti pada akan menggelinding ke bawah atau menggelinding ke atas ya. Inilah keseluruhan yang dapat kita bicarakan dan kita sudah banyak menemukan kesimpulan pada pertemuan kali ini ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.